Halo internet, selamat datang kembali di kanal ini bareng gue Syemi. Di video kali ini gue mau membahas langsung sekaligus 4 buku dari penulis yang karyanya gue baru discover tahun lalu dan sempat juga jadi buku terbaik di tahun itu, di tahun 2020. Nah, siapakah dia? Ini kalian udah tahu dari judul video ini, yaitu bukunya Matt Haig. Matt Haig ini adalah penulis dan juga jurnalis dari UK yang terkenal dengan beberapa karya fiksi dan non-fiksinya. Dia menulis beberapa fiksi untuk anak dan beberapa untuk orang dewasa juga. Dia terkenal dengan spesialisasinya menulis speculative fiction, dan yang gue penasaran dan intrik sih, dia sempat juga di-praise, disebut-sebut sebagai the king of empathy. Makanya penasaran sih gue kenapa dia dijuluki seperti itu. Nah, dari cukup banyaknya judul yang udah dia tulis, ini gue sejauh ini udah baca 4 bukunya, yaitu The Midnight Library, Reasons to Stay Alive, kemudian Notes on a Nervous Planet, dan yang terakhir gue baca, ini baru terbit tahun ini, yaitu The Comfort Book. Nah, ini adalah 4 buku yang akan gue bahas di video kali ini. Yang keempat buku ini temanya sebenarnya satu, yaitu mengenai isu kesehatan mental. Nah, jadi gue akan bahas keempatnya, tapi nggak secara detail. Gue cuma akan ngomongin secara brief, secara singkat dan santai aja. Nah, jadi tanpa berlama-lama, gue akan bahas langsung dari buku The Midnight Library. Oke, jadi kalau dari urutan, sebenarnya The Midnight Library ini munculnya setelah, atau terbitnya tuh setelah Reasons to Stay Alive, kemudian Notes on a Nervous Planet. Nah, Midnight Library sendiri ini buat gue adalah entry point mengenal karya-karyanya Matt Haig. Itu nggak bisa bohong, karena di-influence juga dengan tren ketika itu, jadi makanya gue pengen baca. Kemudian setelah gue baca, and I fell in love actually immediately dengan penulisannya Matt Haig ini, dan ini juga yang membuat gue memutuskan untuk baca buku Matt Haig lainnya atau binge read karya-karyanya Matt Haig di tahun ini. So, Midnight Library ini bercerita mengenai perempuan bernama Nora Sid yang dia di dalam hidupnya itu merasa gagal, merasa tidak berguna, dan merasa penuh dengan rasa depresi karena episode-episode kepedihan dan kesedihan hidupnya yang juga penuh dengan penyesalan. Gitu ya, her love life, her career, her family gitu, her brother, even her cat gitu. Dan akhirnya at some point ketika dia merasa udah di titik rendahnya, dia memutuskan untuk cukup dengan hidup dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, alih-alih menghilang, dia tiba-tiba justru muncul di dalam sebuah perpustakaan yang penuh dengan rak buku yang ternyata isinya adalah kemungkinan-kemungkinan hidupnya Nora atau infinite possibilities of Nora's life kalau aja dia memilih menentukan keputusan atau pilihan hidup yang lain di kehidupan sebelumnya itu. Nah, jadi di perpusnya ini kita akan diajak menyelami atau mengeksplor hidupnya Nora atau parallel life-nya Nora ketika dia memilih pilihan-pilihan yang lain. Dan di sini kita akan diajak dalam perjalanan mencari hidup yang tepat, mencari hidup yang Nora mau, cara menemukan alasan hidup bagi si Nora ini. Nah, itu adalah premis dari bukunya The Midnight Library, dan menurut gue Matt Haig ini mengemas dan menyampaikan pesan mengenai how to deal with depression, how to deal with regrets secara berhasil dan unik menurut gue. Konsep infinite lives dari small decision kita tuh gue suka banget. Jadi kayak dia menginterpretasikan bahwa our own decision itu our own universe on itself. Itu menurut gue sangat menarik dan unik banget. Nah, dengan konsep ini juga jadi Matt bisa banyak eksplorasi nih. Jadi dia banyak memblend, menggabungkan banyak elemen-elemen ke dalam ceritanya itu. Ya, ini again speculative fiction, jadinya ada science fiction, ada bit of fantasy juga mungkin. Bahkan dia juga memasukkan coba masukkan isu-isu seperti kayak isu climate change gitu loh dalam hidupnya, salah satu hidupnya Nora gitu loh. So, ini menurut gue buku yang sangat menarik, buku yang menurut gue memberikan pembelajaran bagaimana melihat hidup secara berbeda, self-acceptance, kemudian melihat gimana kita harus bisa lebih grateful sih melihat hidup. Jadi gue merekomendasikan buku ini banget. Oke, lanjut ke buku yang kedua yang gue baca dari bukunya Matt Haig adalah ini, Reasons to Stay Alive. Jadi Reasons to Stay Alive ini adalah buku non-fiksi. Kayaknya buku non-fiksi pertama juga buat Matt Haig, dan ini bentuknya adalah memoir hidupnya gitu, memoir hidupnya Matt Haig sendiri, di mana dia di sini secara candid menuliskan pengalaman hidupnya, pengalaman dia deal with his own depression, anxiety, dan juga panic attack gitu loh. Nah, di buku ini
membuka mata gue sekali terhadap isu kesehatan mental. Jadi bukan hanya bercerita mengenai pengalamannya Matt Haig sendiri, di sini pun dia menceritakan beberapa pengalaman-pengalaman orang lain juga. Kemudian gimana menceritakan support sistemnya itu si istrinya ini. Menurut gue ini juga menarik banget. Dan yang gue suka adalah ya ini, selain memperlihatkan secara candid pengalamannya dia sendiri, dia di sini juga meng-highlight isu bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan ini salah satu pesannya ya, terutama di awal buku, akan dia bilang bahwa kesehatan mental ini lebih juga penting, apalagi buat laki-laki, karena sejauh ini banyak yang melihat bahwa isu kesehatan mental untuk laki-laki ini dilihat sebagai sebuah bentuk kelemahan untuk laki-laki. So ini benar-benar buku yang buat gue cukup penting buat dibaca sih, untuk kalian yang pengen tahu mengenai isu kesehatan mental. Oke, buku yang ketiga adalah Notes on a Nervous Planet. Jadi ini kalau bisa dibilang, kalau dilihat dari Reasons to Stay Alive, ini lebih ngomongin kepada isu kesehatan mental kepada diri kita sendiri ya, dan mungkin lingkungan sekitar. Notes on a Nervous Planet ini lebih kepada gimana kita menghadapi isu kesehatan mental dengan relasinya dengan keadaan dunia, dengan keadaan society saat ini. Jadi ya, kecepatan penyebaran informasi, penyebaran internet sekarang, sosial media, media berita itu justru bikin kita sekarang makin stres gitu loh. Dengan penyebaran internet, dunia yang makin terkoneksi, nervous system kita juga makin terkoneksi secara global gitu loh. Jadi gimana efek berita global yang jauh, ini gue merasakan banget juga ketika melihat berita yang jauh, berita-berita yang menyeramkan, menyedihkan, kayak contohnya berita-berita mengenai isu climate, isu genosida. Apalagi mungkin buat ya content creator yang contohnya bikin konten kemudian view-nya dikit, itu juga salah satu yang membuat kita merasa anxious, merasa khawatir, dan merasa kita tuh self worth kita tuh nggak ada gitu ketika di internet. Itu one of the things yang diomongin di buku Notes on a Nervous Planet ini sih. Oke, lanjut ke buku yang keempat. Ini again, ini masih fresh banget, ini baru terbit di tahun ini 2021, dan judulnya ini The Comfort Book. Gue punya versi yang ini. It's quite beautiful ya. Yeah. So, ini The Comfort Book, seperti judulnya, The Comfort Book. Ketika kalian baca, menurut gue ini memang buku yang akan memberikan kalian kenyamanan dan kehangatan ketika baca. Isinya adalah koleksi kutipan, quotes gitu ya, filosofi, cerita ya, atau personal notes-nya si Matt Haig sendiri, yang isinya tuh ini ya, ditulis secara comforting, secara beautiful, lyrical, poetic gitu loh ya. Jadi ini buku yang buat gua cocok banget ketika kalian sedang merasa low, berada di titik terendah, kalian merasa hidup kalian biasa aja, kalian merasa lost gitu ya, merasa kesepian, merasa hampa. Comfort Book ini benar-benar buku yang ya kayak temen sih. So you just pick up, dan secara random ini juga kalian bisa baca secara random gitu, dan ya udah, kalian akan merasakan kehangatan dari tulisan-tulisannya Matt Haig. Sebenarnya isi bukunya yang di-emphasize gini sih, nothing is stronger than a small hope that doesn't give up. Jadi ya seperti apa yang ditulis, ini isinya yang mengenai harapan-harapan kecil yang membuat kita melihat hidup secara berbeda ya gitu, melihat hidup. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita gagal, merasa hidup kita nggak berharga, tapi ternyata there's more to it. So menurut gue ini buku yang pas banget buat kalian yang mencari kebijaksanaan dalam hidup. Ya, jadi itu dia 4 buku dari Matt Haig yang udah gue baca sejauh ini. Kalau gue bisa simpulkan sih, sebenarnya dari 4 buku ini, gue melihat bahwa ya penulisannya Matt Haig di keempat buku ini semuanya hampir sama sih, cukup konsisten. Jadi dia menulis secara sederhana, kemudian enak dan gampang banget dibaca bukunya. Tulisannya Matt Haig itu karena dia menyuguhkan bagian atau chapter-chapter di bukunya itu cukup pendek. Beberapa ada yang panjang, tapi nggak terlalu dragging juga. Jadi bener-bener flow-nya enak banget gitu. Terus ya itu, I love how he write gitu. Dia bisa menuliskan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi secara lyrical, secara beautiful gitu, secara poetic. Ya itu dari
kesederhanaan tulisannya itu memang memberikan sebuah kehangatan juga sih buat yang membaca. Jadi benar-benar ada rasa empati yang gue bisa rasakan di bukunya Matt Haig gitu loh. Ya itu aja video kali ini, jadi emang gue pengen bahasnya secara singkat aja, jadi nggak terlalu detail. Nah buat teman-teman yang mungkin udah pernah baca keempat bukunya atau salah satunya, gue pengen dengar tanggapan kalian sih gimana mengenai bukunya Matt Haig ini. Mungkin ada juga dari kalian yang nonton yang udah pernah baca bukunya Matt Haig yang lain dan pengen rekomendasiin gue buku yang lain yang perlu gue baca juga, silahkan juga tulis aja di kolom komentar. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton, I appreciate it. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan hesitant to klik tombol like, dan kalau kalian pengen support, feel free to subscribe juga ke kanal ini. So, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.